James, yang lebih dikenal dengan nama Jamie, adalah seorang yang sangat kreatif dalam tata rias rambut dan wajah. Dia sering tampil dan berdandan ala waria. Tetapi kehidupan James berubah drastis saat dia mulai terlibat dalam bisnis gelap perdagangan narkoba. Akhirnya dia pun ketahuan dan ditangkap dengan tuduhan mengedarkan narkoba pada 2009. Dalam sidang hukumannya yang diselenggarakan pada 2009, dia tidak hadir. Sang ibu tidak pernah berpikir untuk membuat laporan orang hilang atas Jamie karena ibunya yakin dia sedang menjalani hukuman penjara karena menjual barang haram tersebut. Saat Jamie berkubang dalam dunia narkoba, di sanalah dia bertemu dengan seorang pria bernama Banis. Akhirnya mereka menyatakan saling tertarik dan terlibat dalam hubungan romantis. Tetapi ternyata Banis juga menjalin hubungan dengan pria lain bernama Jeffrey. Jeffrey adalah seorang pendatang yang berasal dari Chicago dan berpindah ke Louisville pada 2009. Dia menempati sebuah rumah bata merah bersejarah di Old Louisville. Sekalipun mansion tersebut sudah dalam keadaan reot dan berantakan, tetapi Jeffrey memutuskan untuk memperbaikinya kembali. Di sanalah Jeffrey bertemu dengan Banis, tepatnya pada musim gugur 2009. Banis adalah pria tidak baik, sedangkan Jeffrey sangat hobi dengan komputer. Sekalipun saling bertolak belakang, tetapi keduanya saling cocok. Beberapa minggu setelah menjalin hubungan romantis, keduanya tinggal seatap di rumah Jeffrey. Pada Juni 2010, Jeffrey dan Banis terhitung sudah 6 bulan berpacaran. Pada 17 Juni 2010, Jeffrey tiba-tiba saja menelpon 911 sekitar pukul 21.30. Dia mengatakan kepada sang operator kalau pacarnya menyerangnya dan dia meminta pertolongan. Dia menjelaskan bahwa pacarnya yang bernama Banis berusaha mendobrak kamar tidurnya yang dikunci sambil membawa palu. Polisi bergerak cepat dan saat sudah tiba di lokasi, Banis tampak berlari menuruni tangga. Dia membawa ransel berisikan peralatan narkoba. Dia pun segera diringkus atas perkara perselisihan dalam rumah tangga. Jeffrey ditemukan di kamar lantai atas tanpa luka di tubuhnya. Banis langsung diwawancarai di dalam mobil polisi, masih tetap di lokasi, sementara Jeffrey ditanyai di dalam rumah. Jeffrey mengatakan bahwa Banis mengancam akan menghabisi nyawanya. Menurut versi Jeffrey, itu bukan pertama kalinya mereka bertengkar, tetapi memang kali ini untuk pertama kalinya dia menelpon polisi. Akan tetapi, Banis malah mengatakan hal yang sangat mencengangkan kepada polisi. Dia memberitahukan bahwa Jeffrey harus bertanggung jawab atas pembunuhan pada Desember 2009. Banis mengatakan nama korban pembunuhan adalah Jamie Carroll. Saat polisi menyelidiki pernyataan Banis tersebut, ternyata tidak pernah ada laporan masuk seputar menghilangnya Jamie. Banis pun mulai mengungkap kronologi pembunuhan atas Jamie. Pada waktu kejadian, Jeffrey mengundang Jamie ke rumah mereka karena diketahui kalau Jamie adalah seorang pengedar narkoba. Saat Jamie ada di sana, tampak kalau dia membawa uang tunai dalam jumlah besar. Dari situlah muncul niat jahat di benak Jeffrey dan dia mengatakan kepada Banis kalau mereka harus membunuh Jamie demi mendapat uangnya. Banis mengatakan kalau baru-baru itu Jeffrey kehilangan pekerjaan dan dia butuh banyak uang demi kecanduannya pada narkoba. Menurut penuturan Banis, Jeffrey dan Jamie sedang berada di kamar dalam keadaan telanjang bulat, sementara Banis juga berada di sana dalam posisi sedang haid. Tiba-tiba saja Banis mendengar jeritan dan saat membuka mata, tampaklah Jeffrey menusuk Jamie. Banis langsung merasa nafasnya cepat dan tersengal-sengal karena dia begitu syok melihat pemandangan ngeri di hadapannya. Jamie berteriak meminta pertolongan kepada Banis. Pada saat Jamie meraih ponselnya untuk mencari pertolongan, Jeffrey langsung merebutnya dan kemudian membantingnya hingga pecah. Menurut Banis, Jeffrey tidak hanya menusuk Jamie, tetapi juga mengeluarkan senjata kaliber 38 dan menembaknya. Darah Jamie terciprat kemana-mana. Lanjut Banis, Jeffrey mengancam akan membunuh Jamie beserta keluarganya jika dia sampai buka mulut tentang kejadian hari itu. Tetapi Jamie sudah tidak kuat lagi dan dia meninggal karena luka-lukanya. Banis kemudian membantu Jeffrey menyeret mayat Jamie ke gudang anggur. Lantainya masih berupa tanah, jadi mereka bisa menggali lubang kubur buat Jamie. Banis mengatakan saat itu Jeffrey sedang high dan bertindak sangat maniak. Polisi mempertanyakan kenapa baru setahun kemudian kasus besar ini dilaporkan.
Banis hanya menjawab kalau dia takut pada dirinya sendiri terlebih keluarganya, jadi dia memutuskan untuk menyimpannya sendiri. Selain itu, alasan terkuatnya untuk tidak melapor adalah rasa cintanya yang terlalu besar kepada Jeffrey saat itu. Polisi langsung menghubungi pusat untuk meminta surat penggeledahan atas mansion yang mereka tinggali. Saat itu, Jeffrey masih berada di dalam rumah dan kemudian diberitahu apa tuduhan atasnya. Jeffrey masih belum ditangkap pada saat itu, tetapi dia diangkut ke kantor polisi. 3 detektif bersiap masuk ke ruang bawah tanah dengan membawa sekop. Polisi melakukan penggalian selama beberapa jam, hingga sekop menghantam sesuatu yang keras yang ternyata adalah boks pendingin. Pada saat itulah, polisi langsung mencium bau bangkai yang menyengat. Jenazah yang ditemukan langsung dibawa ke lab forensik. Kamar yang digunakan sebagai tempat pembunuhan juga turut digeledah. Polisi segera mengangkut ponsel dan komputer yang ada di lokasi. Mereka menemukan lubang yang sepertinya adalah bekas peluru. Saat tes luminol dilakukan, tidak banyak darah yang ditemukan di tempat tidur. Tetapi di bak mandi dan saluran pembuangan terdapat banyak noda darah yang ditemukan. Jeffrey langsung diinterview di kantor polisi. Jeffrey mengajukan pertanyaan yang aneh, yaitu apakah di dalam rumahnya ada seseorang yang dimakamkan, dan polisi menjawab ada. Jeffrey kemudian mengatakan dia tidak terlibat dan tidak tahu menau perihal pembunuhan itu. Dicatat bahwa Banis memiliki sejarah kriminal yang panjang yang mencakup narkoba dan kejahatan kekerasan. Dia telah beberapa kali dipenjara dan pada saat bertemu Jeffrey, dia baru saja dibebaskan. Pada saat itu, Banis adalah seorang pengangguran. Jeffrey memberitahukan bahwa perselisihan di antara keduanya terjadi saat dia berusaha untuk mengakhiri hubungan mereka untuk selamanya. Jeffrey bilang dia sangat takut kepada Banis. Polisi mulai menyelidiki lebih lanjut latar belakang Jamie. Sekitar 3 minggu setelah pembunuhan, mobilnya disita tak jauh dari TKP. Jenazah yang ditemukan diidentifikasi sebagai Jamie berkat tatonya yang belum membusuk. Pihak keluarga memastikan bahwa benar itu adalah tato Jamie. Jamie ternyata pernah sekali mendapat tembakan di daerah dagunya dan terbukti benar saat tim medis menemukan peluru kaliber 38 bersarang di dagunya. Dia mendapat tembakan dengan gaya eksekusi di belakang kepala. Banis kembali diinterview untuk kedua kalinya. Pada saat itulah, dia diberitahu bahwa dia didakwa dengan pembunuhan, perusakan bukti, dan penahanan seseorang yang melanggar hukum. Polisi juga memberitahukan bahwa Jeffrey menyalahkan dia atas segala yang telah terjadi. Banis kemudian menceritakan kisahnya, tetapi yang kali ini, dia mengaku bertemu Jamie secara online setelah dibebaskan dari penjara. Pada saat itulah, di sekitaran waktu yang sama, dia bertemu dengan Jeffrey. Banis mengatakan Jeffrey dan Jamie tidak cocok dan saling tidak suka satu sama lain dan tampak jelas kalau Jeffrey merasa cemburu pada hubungannya dengan Jamie. Banis mengatakan Jeffrey yang membeli boks pendingin di sebuah toko perangkat keras tepat sehari setelah pembunuhan terjadi. Itu karena tubuh Jamie sudah mengalami rigor mortis atau kekakuan. Banis meneruskan, tubuh Jamie tidak bisa dimasukkan ke dalam boks, jadi Jeffrey mengambil palu godam dan memukul-mukul tubuh Jamie supaya bisa dilipat. Selama proses interview Jeffrey yang kedua, dia mengakui kalau dirinya tahu lebih banyak seputar pembunuhan tersebut. Dia sendiri yang mengatakan dia tahu kalau di bawah rumahnya ada mayat, sekalipun di tahap awal dia pura-pura menanyakan hal itu. Dia menyalahkan Banis atas pembunuhan itu. Dia mengatakan Banis yang memegang pisau kemudian menggorok leher Jamie, setelah itu menembaknya dengan pistol. Jeffrey juga mengatakan Banis mengancam akan membunuhnya, keluarganya, bahkan kucingnya, kalau sampai dia buka mulut kepada siapapun. Polisi kemudian mendapat informasi bahwa Banis dan Jeffrey ditangkap di Chicago karena memberikan uang palsu $100 kepada pemarkir kendaraan di hotel. Hal ini terjadi pada April 2010 atau 4 bulan setelah pembunuhan Jamie. Polisi Chicago dihubungi dan mereka segera menggeledah kamar hotel Banis dan Jeffrey. Di sana, mereka menemukan uang palsu sekitar $54.000. Mereka juga memiliki ID palsu dan obat untuk melumpuhkan korban perkosaan. Ternyata, mereka memproduksi uang palsu di rumah.
Prosesnya dimulai dari uang kertas bernominal kecil, kemudian diputihkan sampai terhapus cetakannya. Kemudian mereka mencetaknya lagi dengan nominal lebih besar, yaitu 50–100 dolar. Polisi Chicago juga menemukan senjata pembunuhan, yaitu revolver kaliber 38 yang mereka miliki. Tes balistik membuktikan yang membunuh Jamie adalah senjata. Bunnies dan Jeffrey pun ditangkap atas pembunuhan Jamie. Setelah penangkapan tersebut, berita tentang mereka menjadi viral. Sekitar 3 tahun pasca pembunuhan, mereka berdua diadili. Mereka diadili secara terpisah dan sebagai hasilnya, hukuman mati dibatalkan sebagai ganti kesaksian mereka melawan satu sama lain. Bunnies merupakan orang yang pertama kali diadili pada Februari 2013. Jaksa berpendapat bahwa baik Bunnies maupun Jeffrey sama-sama terlibat dalam pembunuhan tersebut. Mereka disebut sebagai pasangan sinting yang membunuh Jamie atas dasar cemburu, uang, dan narkoba. Mereka berdua membunuh Jamie dan menguburkannya di basement rumah Jeffrey. Jeffrey sendiri bersaksi melawan Bunnies dan mengaku tidak pernah mencemburui hubungan Bunnies dengan Jamie. Menurutnya, Bunnies itu kasar dan pengontrol. Akan tetapi, foto dan video yang ditemukan dalam komputer mereka menunjukkan bahwa Jeffrey memang bersifat dominan. Bunnies dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan perusakan barang bukti. Dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Jeffrey diadili pada 12 Mei 2013. Penuntut berpendapat Jeffrey itu sangat cerdas tetapi menyimpang. Ada bukti baru yang ditunjukkan kepada juri berupa rekaman video berjudul Rekaman Bunuh Diriku. Di sana, Bunnies mengaku telah melakukan beberapa hal kotor yang tidak bisa dipulihkannya. Dalam video, dia mengakui telah membunuh Jamie. Diyakini bahwa video itu palsu dan disutradarai oleh Jeffrey. Pada 29 Mei 2013, Jeffrey dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan. Dia dinyatakan bersalah atas perampokan dan perusakan barang bukti. Jeffrey dijatuhi hukuman 8 tahun. Panggilan 911 yang dilakukan Jeffrey diyakini mempengaruhi juri karena suaranya terdengar sangat ketakutan seolah hendak kehilangan nyawanya.